Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cibici yang ada di rumah? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan juga semangat menjalankan ibadah puasanya. Senang nian rasanya ketemu dengan aku Mang Cek Verly dalam acara Anten-Anten Nunggu Buku untuk sore hari ini edisi 11 Ramadan 1446 Hijriah. Karena kami nak mengucapkan terima kasih untuk sponsor yang sudah mendukung acara untuk sore ini. Terima kasih untuk Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak Duo, Hotel Salatin, dan Hotel Aston Palembang. Dan tentunya untuk hari ini juga kami nak ngasih clue cak mano caranya untuk dua pemirsa Pal TV yang nonton anten-anten ini yang nantinya yang bisa beruntung mendapatkan kesempatan untuk umroh gratis persembahan dari Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Nah, itu kita akan kasih tahu caranya di akhir acara KG, dan juga untuk di segmen ketiga KG untuk pemirsa Pal TV mendapat kesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah kuis. Ini untuk dua orang pemenang mendapatkan masing-masing 10 kg beras persembahan dari Pal TV. Dan untuk pemirsa Pal TV juga nak bertanya langsung kaget dengan Ustadz, boleh. Ini langsung baik kita telepon di 0711380022. Nah, pemirsa Pal TV, untuk sore hari ini tema kita mengenai Ramadan, bulan yang mensucikan dosa dan maksiat. Sudah hadir bersama kita di studio Pal TV ada Ketua Forum Umat Islam Sumatera Selatan, dan beliau juga merupakan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Sumatera Selatan. Langsung baik kita sapa Ustadz Dr. Randes Kiai Haji Umar Said. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadiah. Hadiah tentunya. Rahmat dari Allah kita di bulan penuh berkah ini Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, ini sesuai dengan tema kita untuk sore hari ini. Kita nak ngasih kesempatan Ustadz untuk memberikan tausiah, nambah wawasan untuk kita di sini Pak Ustadz. Silakan mengenai Ramadan, bulan yang mensucikan dosa dan maksiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ramadana syahral mutahhir yutahhiruna minadh-dhunubi wal ma'asi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Dulur-dulur sepalembang anget. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada acara Anten-Anten Nunggu Buko. Sambil kita menanti saatnya tiba buko kage, mari kita isi dengan amaliyah-amaliyah yang bermanfaat, yang bisa menambah pundi-pundi pahala kita. Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan yang dijadikan Allah hadiah besar untuk kita, untuk hambanya. Oleh karena itu, dulur-dulur galonyo dimanapun saat ini berada, baik yang sedang di mall kalau sempat jingok Pal TV, yang sedang sambil masak, dan juga dimanapun baik. Pada sore hari ini kita akan memotivasi ibadah puasa kita dengan tema bulan Ramadan adalah bulan yang mensucikan dosa dan maksiat. Ini adalah hadiah besar dari Allah. Dosa-dosa kita setahun
perbuatan-perbuatan maksiat kita selama 1 tahun bisa dihapus dan terhapus di dalam bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan, kenapa Ramadan disebut sebagai bulan suci? Yang memberi nama bulan Ramadan sebagai bulan suci adalah Rasulullah Muhammadin SAW sendiri. Ketika menjelang Ramadan tiba, beliau mengucapkan, marhaban ya syahrul mutahhir. Selamat datang wahai bulan yang mensucikan. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan Ramadan bulan mensucikan ya Rasulullah? Karena memang sahabat juga belum pernah mengenal nama Ramadan sebagai bulan yang mensucikan tersebut. Maka ketika mendengar pasti terkejut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yutahhiruna minad-dunubi wal ma'asi. Ketahuilah wahai para sahabat-sahabatku, sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang mensucikan kita dari dosa-dosa dan maksiat. Inilah yang kemudian diperkuat oleh hadis sabdanya beliau, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena panggilan imannya, jadi orang yang beriman wajib untuk menjalani ini karena ini panggilan iman, bukan karena panggilan presiden, bukan karena panggilan gubernur, tapi panggilan iman. Mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan semata-mata karena panggilan imannya, wahtisaban, dengan perhitungan untuk mencari ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka baginya adalah ampunan atas segala dosa-dosanya setahun yang lalu. Subhanallah. Bayangkan pemirsa, dulur-dulur, dosa setahun pacak hapus oleh puasa sebulan Ramadan. Asal sempurna dulur-dulur. Jadi tidak ada yang putus puasanya kecuali karena memang ada halangan. Jadi mari kita sucikan dosa kita sucikan perbuatan-perbuatan maksiat kita selama setahun yang lalu dengan bersungguh-sungguh menunaikan ibadah puasa dan tentu juga mengamalkan amaliyah-amaliyah di dalam bulan Ramadan. Inilah kira-kira Adinda pengantar untuk pemirsa agar supaya jelas kenapa kita mengambil tema tersebut. Baik Ustadz, ini luar biasa nih berarti berkah dan rahmat di bulan Ramadan ini. Selain kita juga diberikan kesehatan, diberikan pahala yang berlipat, ternyata juga bisa mensucikan dari dosa dan maksiat. Itu Pak Ustadz ya. Iya. Tapi kalau kita ngomong masalah mensucikan dosa dan maksiat ini, cak mano kira-kira makna Ramadan ini bisa konteksnya bisa mensucikan dosa. Cak itu Pak Ustadz. Iya. Jadi Adinda, setiap manusia itu kan punya dosa. Tidak akan ada manusia yang bisa melepaskan diri dari dosa. Maka kita punya kewajiban bagaimana menghapus dosa. Karena jalan menuju surga itu syaratnya adalah bersih dari dosa. Jadi terhapus dari dosa. Nah itu, iya, Ustadz. jadi bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, tapi terhapus dari dosa. Makanya fungsi sholat itu ya untuk membersihkan dosa. Fungsi puasa juga untuk membersihkan dosa. Fungsi zakat juga untuk membersihkan dosa. Fungsi haji juga untuk membersihkan dosa. Makanya kalau sudah sholat, hati-hati, jangan berbuat dosa. Kalau sudah puasa, hati-hati, jangan berbuat dosa. Kalau sudah zakat, hati-hati, jangan berbuat dosa. Kalau sudah haji, hati-hati, jangan berbuat dosa. Maka Ramadan inilah kemudian disebut sebagai bulan suci. Saatnya kita ambil itu. Jadi bisa diambil untuk bisa kesempatannya untuk bisa
mensucikan dari dosa tersebut. Betul Nah, sekali. konteks dosa yang bisa disucikan di dalam bulan Ramadan ini apa baik dosa-dosanya? Apa memang dosa kecil bisa dihapus ke? Apa dosa besar ini juga bisa dihapus ke? Atau memang semua dosa ini bisa terhapus di bulan suci Ramadan, Pak Ustaz? Benar sekali Adinda. Jadi semua dosa itu bisa terhapus di bulan Ramadan. Tentu untuk dosa besar itu kita iringi dengan tobat. Nah, tobat di bulan Ramadan ini adalah tobat yang istimewa. Makanya baginda Nabi mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan senang memaafkan. Maka maafkan daku ya Allah. Nah, ini kan sebuah permohonan dan doa ini begitu dilakukan oleh baginda Nabi SAW selama sebulan Ramadan dan tiada henti beliau berdoa tentang doa ini. Jadi Pak Ustadz, kalau misalnya kita selama bulan Ramadan ini kan pensucian dosa, sebelum Ramadan mungkin ini udah banyak juga dosa yang kita lakukan yang memang udah dicatat oleh malaikat. Ini catatan-catatan dosa kita. Nah, pada saat kita taubat, memohon maaf, apa catatan itu juga bisa terhapuskan atau mungkin ada tulisan juga terhadap pengampunan dosa tersebut, Pak Ustadz? Iya, Adinda. Jadi dosa itu bisa terhapus satu karena penyesalan. Penyesalan, tapi bukan hanya sekedar penyesalan, tapi kemudian diiringi dengan permohonan minta ampun. Kemudian yang ketiga, diiringi dengan amal-amal soleh. Amal soleh. Iya, maka tobat itu adalah kembali. Tabayatubu, kembali. Kalau dulu kita ini tidak punya salah, maka dengan cara kita menghapus dosa, berarti kita ingin kembali tidak punya salah lagi. Kalau dulu kita punya dosa, kemudian kita ingin kembali tidak punya dosa, maka caranya adalah bertobat kepada Allah. Lah puasa ini adalah amal ibadah yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah langsung. Bahwa dengan puasa kamu akan terhapus dosa. Ini. Jadi dengan puasa kita akan terhapus dosa. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan puasa juga dan terasa bahwa ini tampaknya mak kata ujib Ustadz tadi, caknya kalau kita lah sudah ngerasa lah sudah kaget lah sudah puasa, ini terasa puasa kita udah terhapus, kan sayang kalau kita nak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi, yaitu Pak Ustadz ya, ibaratnya itu ngotori lagi hati ini, yaitu Pak Ustadz ya. Tapi kalau misalnya kita nak koreksi diri juga nih Pak Ustadz, mungkin pemirsa Pal TV juga ini masih bertanya juga nih terkait kalau misalnya kita pada saat berpuasa ini kira-kira kita sudah terasa diampuni dosanya, itu seperti apa? Apa ada tanda-tandanya Pak Ustadz atau seperti apa yang kita rasa ke Pak Ustadz? Orang-orang yang berhasil memperoleh rahmat Ramadan, nah kan Ramadan juga disebut sebagai bulan rahmat. Jadi terampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, berarti mereka mendapatkan rahmat. Berarti puasanya diterima. Puasanya diterima ya? Salat tarawihnya diterima. Tadarus Qur'annya diterima. Bagaimana rasanya kalau kita itu merasa diterima apa yang kita gawe itu akan ada pengalaman spiritual di dalam diri kita. Ada rasanya. Rasa bahagia secara batiniah, subhanallah ya Allah. Ya. Setiap orang pasti akan merasakan kalau perbuatannya itu diterima, pasti terasa. Nah, inilah keseriusan kita, kesungguhan kita, bagaimana di 10 hari yang sudah kita jalani, kita sudah masuk hari ke-11 ini. Betul. Kira-kira dulur-dulur yang ada di rumah, kira-kira ngerasakan enggak ada kenikmatan 10 hari yang sudah kita gawe ini. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, alhamdulillah. Yang kita rasakan, suasana hati menjadi lebih nyaman. Kemudian hubungan suami istri, keluarga juga terasa nyaman. Nah, itu
Itulah rahmat yang Allah turunkan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Apalagi nanti kalau kita akan menerima langsung hadiah dari ibadah puasa itu. Benar Pak Ustadz. Jadi kalau kita jingo kondisi sekarang ini banyak banget manfaatnya Pak Ustadz ya. Banyak nih rasanya manfaat yang kita terima untuk di bulan puasa ini. Nah terkadang nih masyarakat juga terkadang masih ada yang sibuk juga dengan kegiatannya, tapi masih belum merasa nikmatnya puasa sama seperti yang lain rasa ke. Nah kira-kira ini cak mano biar kita tuh ngajak saudara-saudara kita ini biar ngerasa nikmatnya puasa ini luar biasa nih Pak Ustadz. Perbuatan yang kemudian kita bisa merasakan langsung dampaknya, itu syaratnya, kuncinya ikhlas. Ikhlas ya. Nah ini ikhlas. Jadi kalau kita pemirsa, dari ibadah, rangkaian ibadah apapun yang sudah kita gawekan, kalau tidak mendatangkan rasa, berarti kurang ikhlas kita. Kurang ikhlas. Jadi harus mendatangkan rasa. Iya. Rasanya rasa ikhlas. Iya, Ya? rasa nikmat, rasa suasana hubungan keluarga kok jadi nyaman. Nah, setidak-tidaknya secara faktual, kalau kita dan puasa ini kan hati-hati. Karena takut batal puasanya. Nah, Ada batasan yang harus nah dijaga. ini, Ya, jadi, aku dak galak bebala, aku dak galak bertengkar, aku dak galak ngomong jorok. Nah, ini satu efek positif dari anugerah rahmat Ramadan itu. Biasanya penesannya kelewat batas. Ternyata banyak manusia yang kemudian mampu menahan diri. Oh ini kan bulan Ramadan, bulan suci. Jadi kendak kita merasa kita ikhlas untuk memuliakan Ramadan, itulah yang bakal mendatangkan manfaat untuk kita. Ikhlas. Jadi ikhlas biar kita dapat hikmahnya Ramadan ini. Tentunya ada tips-tipsnya juga nanti dari Ustadz. Mirsa, ini kita sangat seru sekali tentunya untuk bisa menimba ilmu agama Islam di sini. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi tetap sama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah balik lagi bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buku untuk sore hari ini. Acara kita ini didukung oleh Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, Didi Paldian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak Duo, Hotel Aston Palembang, dan Hotel Salatin. Mirsa Wal TV nanti di segmen ketiga kita bakal ngasih info petunjuk cak mano caronyo untuk Mirsa Wal TV yang nonton Anten-Anten Nunggu Buku ini bisa mendapatkan kesempatan untuk umroh gratis untuk 2 orang. Nah ini merupakan persembahan dari CEO Holiday Angkasa Wisata Bapak Haji Dedi Suparman. Nah Mirsa Pal TV juga nanti di segmen ketiga kita ada kuis yang berhadiah. Ini 10 kg beras persembahan dari Pal TV untuk 2 orang pemenang. Dan juga untuk Mirsa Pal TV yang bertanya langsung diskusi sama kita di sini, nanya sama Ustadz, ini boleh langsung di 0711 38 0022. Nah, untuk tema kita hari ini masih mengenai Ramadan, bulan yang mensucikan dosa dan maksiat, masih bersama Ustadz Umar Said. Ustadz, tadi kita sempat terpotong mengenai amalan-amalan apa baik nih Pak Ustadz yang bisa kita gunakan untuk bisa mensucikan dosa-dosa kita dan juga maksiat kita ini selama bulan suci Ramadan. Baik. Jadi ada hadis Rasulullah Muhammadin SAW, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sebenarnya berkah puncaknya ya kita menjadi orang baik, kita bersih dari dosa. Bagaimana cara menggapainya? Ramadan itu sahrun kataballahu alaikum siyamahu wasanantu lakum qiyamahu faman somahu wa aqamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Jadi kata Rasulullah, Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah fardukan kepadamu, Allah wajibkan kepadamu berpuasa. Nah, ini syarat pertama.
Mesti kita tunaikan ini kalau kita ingin terhapus dosa. Dan aku sunnahkan untuk menegakkan amal di dalamnya. Jadi ibadah primernya adalah puasa yang langsung dari Allah. Kemudian ibadah tambahannya, sekundernya, sesuai dengan sabda beliau, maka barang siapa yang berpuasa di dalamnya dan menegakkan amaliyah di dalamnya, maka akan terbebaslah mereka dari dosanya. Sehingga akhir Ramadan, selesai Ramadan, mereka laksana bayi yang baru lahir dari ibunya. Apa amaliyahnya yang disunahkan baginda Nabi? Qiyamul Ramadan, sholat taraweh, jangan puasa suka, tapi tarawahnya lewat. Nah, jadi puasanya itu Allah, sholat tarawehnya itu anjuran Rasulullah, kemudian tilawah Quran, kemudian i'tikaf, kemudian sedekah. Ini yang inti yang mesti kita penuhi dulu. Jadi bagaimana kita sungguh-sungguh melaksanakan qiyam Ramadan, sholat taraweh, bagaimana kita sungguh-sungguh tilawah Quran, bagaimana kita sungguh-sungguh berbuat kebaikan, utamanya sedekah. Maka sampai ada janji, barang siapa yang memberi bukuan wong yang puasa, maka dia dapat pahala sama dengan pahala yang didapat oleh wong yang puasa itu. Artinya senang sedekah memberi bukuan orang yang berpuasa. Kemudian dengan tilawah Quran. Tilawah Al-Quran, karena di dalam Ramadan itu ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, itu malam turunnya Al-Quran. Maka barang siapa yang mencintai Al-Quran dan membaca lebih giat di bulan Ramadan, maka mereka akan mendapatkan rahmatnya Allah berupa sifat rahmat dari Al-Quran. Nah, ini ibadah inti. Ibadah inti. Ya. Yang lain-lain nak ditambah-tambah silahkan. Pokoknya hindari dari segala perbuatan yang tidak terpuji. Baik, Mirsa, itu tadi berarti amalan-amalan yang harus kita lakukan agar kita bisa memaksimalkan pahala-pahala yang kita dapat di bulan suci Ramadan ini, Pak Ustadz ya. Iya. Nih Pak Ustadz, ada pertanyaan yang kadang kita dewek nih susah untuk ngejelaskannya Pak Ustadz. Di mana di bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat dan pahalanya dilipat gandakan, dan kita mengetahui bulan suci Ramadan ini bahwa pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Betul. Pintu neraka ditutup katanya Iya. ya. Malah kita juga punya namanya pintu VIP namanya Ar-Rayyan, Iya. di mana pintu surga untuk orang-orang berpuasa. Nah, ada juga ini yang nyata ke kalau bulan puasa ini setan itu dibelenggu Pak Ustadz. Betul. Nah, tapi cak mano nih ceritanya Pak Ustadz, untuk saat ini di bulan puasa ini kadang-kadang masih ada juga maksiat, masih ada kejahatan yang terjadi, ada penipuan atau kezoliman yang terjadi. Nah, ini cak mano pendapat dari Pak Wah, Ustadz? ini menarik sekali. Ini sama dengan yang ditanyakan oleh anak-anak di SMA 6. Karena masih anak-anak. Pak Ustadz, katanya Ramadan ini setannya diikat, dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu nerakanya ditutup. Ngapa masih banyak wong jahat Pak Ustadz? Nah. Masih banyak orang yang berbuat maksiat. Nah, pertanyaan yang menarik ini. Nah, jadi pemirsa, dosa itu bisa dilakukan kapan saja. Ramadan yang seharusnya kita sucikan, ternyata masih banyak orang yang berbuat dosa. Loh, katanya orang yang berbuat dosa itu karena bisikan setan. Kan setannya udah nggak begawe. Dibelenggu ya. Dibelenggu. Nah, ketahuilah pemirsa, setan itu ternyata cerdas sekali. Dulur-dulur para setan. Nah, kaget Ramadan kita ini tidak pacak begawe lagi untuk goda ganggu manusia. Maka mari kita selama 11 bulan ini begawe segiat-giatnya untuk mencetak manusia-manusia yang berhati setan. Manusia-manusia yang berotak setan. Nah, jadi kalau Ramadan itu masih ada kemaksiatan, ada kejahatan, setannya siapa? Ya setannya manusia yang sudah dibentuk oleh iblis selama 11 bulan sebelum Ramadan.
Jadi ceritanya Pak Ustadz ya, kalau misalnya kita itu berarti udah dapat bisikan, udah ditanamkan di situ ya, Betul, yang ya. hal-hal yang tidak baik. Makanya kita harus berpuasa semaksimal mungkin. Jadi dari puasa tersebut bisa menghapuskan dan mensucikan itu, termasuk Iya. bisik-bisikan dan juga apa yang sudah dimasuk ke setan selama ini. Ya itu Pak Ustadz ya. Kan setan paling tidak suka manusia masuk surga semua. Betul. Nah, kalau surganya kalau setan kan di neraka. Kalau neraka udah dipenuhi oleh manusia, kan nggak kebagian tempat itu setan. Betul. Nah, inilah jadi gawe setan itu mak mano supaya sumpahnya Allah, kamu di akhirat nanti tidak akan mencium bau surga dan tempat kalian adalah tempat di neraka. Maka mereka kerja keras. Mak mano neraka ini penuh oleh wong sehingga dia nggak kebagian tempat. Nah, Itu memang target dari setannya. Pak. targetnya setan begitu. Nah, makanya Ramadan pun mereka mencetak kader, mencetak buzzer lah untuk menjalankan gawenya iblis, gawenya setan. Iya. Yang udah dibentuk sebelum Ramadan. Betul. Pada saat Ramadan mereka dibelenggu Iya. dengan yang sudah dibentuk itu ingin mereka itu berjalan sendiri Iya, seperti itu betul. maksudnya. Jadi kita berusaha untuk kontrol diri. Jadi baik Mirsa TV tentunya tadi udah dijelasin juga dengan Ustadz mengenai manfaat puasa ini bisa mengontrol diri Pak Ustadz ya. Mengontrol diri. Kontrol diri ini kan kita juga memainkan hati. Nah, mana caranya Pak Ustadz biar niatan kita mengontrol diri ini sejalan dengan apa yang dianjurkan di bulan Ramadan? Iya, dari makna saja secara lughawi, secara bahasa, puasa itu disebut siam. Nah, artinya adalah imsak, menahan. Nah, sebenarnya ya bukan hanya menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi juga menahan segala gawe yang bisa menodai kesucian Ramadan. Nah, ini kontrol. Kontrol. Jadi memang Ramadan ini benar-benar bisa mengontrol. Kita bisa lihat saja praktek di lapangan. Misalnya kita punya atasan. Itu kalau di luar Ramadan, woi, kalau marah sekendak-kendak. Tapi karena sadar bahwa Ramadan ini harus dihormati. Alhamdulillah, atasan kita itu biasanya setiap hari marah, selama 1 bulan Ramadan libur marah. Nah, itu kontrol. Ternyata memang Ramadan luar biasa. Maka Ramadan juga disebut sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Yang mendidik orang-orang selama Ramadan untuk bisa menahan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Jadi dengan maksud hati gitu nih pada saat Ramadan ini dan juga setelah Ramadan ini ada perubahan gitu Pak Betul Ustadz, sekali. di bulan yang tarbiyah ini. Nah kalau misalnya nanti Pak Ustadz ya ada beberapa kawan kita juga ini termasuk self control tadi, kontrol diri kita. Ini kan misalnya kita berhati lembut itu lebih mudah untuk dikontrol dan diarahkan. Tapi kalau misalnya kawan kita ini memiliki self controlnya, kalau bahasanya itu Pak Ustadz hatinya ini agak keras Pak Ustadz. Nah cak mano caranya kalau misalnya kita punya saudara ataupun kawan-kawan kita yang hati keras ini untuk diajak lagi nih Pak Ustadz. Untuk diajak lagi beramal dan juga berpuasa menjalankan apa yang jadi tuntutan dari agama ini seperti apa nih Pak Ustadz? Yang bisa meluluhkan kerasnya karakter hatinya Umar Ibnul Khattab ternyata Al-Quran. 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 Maka ketika dia hendak membunuh adiknya sendiri karena terdengar kabar bahwa adiknya masuk Islam, marahnya sudah diubun-ubun itu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ketika dia sudah sampai di depan pintu, adiknya membaca Quran surat Toha yang isinya itu begitu luar biasa. Luluhlah hatinya. Yang tadinya marahnya sudah diubun-ubun. Luluh hatinya. Masuk ke rumah sementara adiknya ketakutan dengan ancaman akan dibunuh. Umar ibn Khattab hendak merebut itu Al-Quran. Kenapa begitu indah dan menyentuh hati itu apa yang engkau baca? Akan direbut di Quran, tapi adiknya melarangnya. Sebelum kakanda suci, maka tidak boleh menyentuh kitab ini. Karena kitab ini hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang suci. Suci dari kekafiran menuju beriman. Maka kakanda kalau siap
bersyahadat, untuk bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, barukah Anda boleh menyentuh dan mengambilnya kitab suci ini. Al-Quran adalah bacaan. Maka kalau kita ingin meluluhkan, bacakan Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Insya Allah. Jadi kita bacakan Al-Quran untuk kita kirimkan dengan orang tersebut. Yaitu, Betul, iya. kalau misalnya Kirim hadiah. Kirim Bawa tali hadiah. yang bagus misalnya. untuk orang tersebut, berarti ini salah satu cara utamanya. Nanti kalau misalnya cara selanjutnya untuk melakukan pendekatannya seperti apa, Pak Ustadz? Pendekatannya tetap kita dengan menggunakan bahasa yang tepat, Yang tepat. Sesuai dengan usia ya. Kita kalau lebih tua kita harus menggunakan bahasa yang santun. Kalau sejajar bisa saja kita menggunakan bahasa yang biasa saja. Tapi intinya adalah sentuhlah hati orang itu dengan Quran. Karena ternyata memang Quran itu sifaun warahmah, terutama mengobati hati. Hati yang keras, hati yang susah ditundukkan, insya Allah akan bisa tunduk karena ayat Quran. Dan kemudian baru turun rahmat. Akhirnya Umar bin Khattab menyatakan membaca 2 kalimat syahadat, itu rahmatnya. Jadi sekaligus mendapat rahmat juga pada saat Betul, itu, Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, untuk kita juga nih, cak mano kita meyakin ke kawan-kawan kita dan juga yang pemirsa Val TV juga di sini, Pak Ustadz, bahwa memang amalan-amalan cak sholat dan lain-lainnya yang dilakukan di bulan puasa ini lebih diutamakan di bulan Ramadan ini keutamanya dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Iya, itulah makanya Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarak. Amalan sunnah dinilai fardu oleh Allah. Amalan fardu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ini demi memuliakan bulan suci Ramadan. Kalau Allah saja muliakan Ramadan, kok kita tidak memuliakan, itu kan namanya menentang Allah. Maka tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini adalah terbentuknya, terwujudnya manusia memang yang sudah berakhlak mulia. Terbentuknya makhluk yang sudah mulia, yang seperti berakhlak mulia. Takwa itu kan terbentuknya manusia yang berakhlak mulia. Akhlaknya kepada Tuhannya, pengabdiannya bagus kepada Tuhannya. Akhlaknya dengan sesama, bagusnya pergaulan dengan sesama. Akhlaknya terhadap kedua orang tuanya, birrul walidain. Akhlaknya kepada gurunya, dia memuliakan dan menghormati gurunya. Nah, kalau sudah tercipta manusia yang seperti ini, subhanallah. Inilah yang harus menjadi pekerjaan besar kita. Bahwa ibadah bukan hanya sekedar seremonial, tapi bagaimana meninggalkan bekas-bekas positif di dalam kehidupan. Nah, kalau kita melihat juga nih Pak Ustadz ya, kalau kita kan udah ditempa selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini, itu kita udah menjadi orang yang lebih baik. Nah, cak mana kira-kira kita menjaganya kaget di setelah Ramadan, di Syawal dan selanjutnya ini gimana menjaganya agar tetap terbiasa dengan hal-hal yang sudah diajarkan di bulan suci Ramadan untuk tetap diterapkan. Ini bagaimana caranya ya? Jadi kalau kita sudah menanam, apakah tanaman itu akan kita biarkan begitu saja? Orang yang menanam pasti dia punya harapan agar supaya bisa memanen dari hasil tanamannya. Bagaimana kita akan bisa memanen hasil puasa kita Ramadan kalau kita tidak merawatnya di luar Ramadan? Nah itu jadi kita buat persamaan itulah. Kalau kita ingin menuai panen besar dari puasa kita, ayo kita jaga. Sesudah Ramadan nanti, puasa kita tetap akan kita jaga. Makanya kalau Nabi menyatakan, andaikan engkau tahu, andaikan umatku tahu apa yang terkandung di dalam Ramadan, kandungan yang ada di dalamnya, maka mereka akan minta semua bulan menjadi Ramadan. Masya Allah. Maka bagaimana kalau ternyata tidak jadi Ramadan semua? Lalu bagaimana di bulan nanti sesudah Ramadan? Amalan-amalan Ramadan itu tetap mengakar, terpatri di dalam diri kita. Supaya kita tidak merusaknya sesudah kita melakukan selama Ramadan.
Baik Pak Ustadz, ini kita bakal lanjut lagi, tentunya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas dan juga Mirsa Pal TV nanti di segmen ketiga ini kita bakal ngumum ke cak mana caranya untuk Mirsa Pal TV bisa mendapatkan hadiah umroh gratis. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah kita balik lagi di Anten-Anten Nunggu Buku untuk sore hari ini. Dan untuk tema kita sore hari ini mengenai Ramadan, bulan yang mensucikan dosa dan maksiat. Nah Mirsa Pal TV, kita berada di segmen ketiga sesuai dengan janji tadi. Perli nak ngasih ke clue ketentuan cak mana caranya agar Mirsa Pal TV bisa mendapatkan umroh gratis persembahan dari Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Cak mana caranya? Nah ini disimak baik-baik. Caranya yang pertama, kirim fotokopi KTP dan nomor handphone yang dapat dihubungi serta foto selfie lagi nonton Anten-Anten Nunggu Buko. Kemudian print bukti screenshot memfollow akun media sosial Pal TV dan Holiday Angkasa Wisata. Untuk IG dan YouTube Pal TV ini @officialpaltv. Kemudian untuk Facebook @paltv memang punya kita. Serta jangan lupa Instagram @holidayangkasawisata, @dedi.suparman, dan Facebook Dedi Suparman dan Holiday Palembang. Jadi wajib ketiga-tiganya ini di follow. Nanti boleh di screenshot dan langsung bae ini dimasuk ke di amplop kosong lalu kirim ke Pal TV di Jalan Angkatan 45, Rukan PS Mall, Blok R6 dan R7. Kirim sebanyak-banyaknya, makin banyak ngirim tentunya kesempatan untuk memenangkan umroh gratisnya ini makin banyak juga. Dan jangan lupa ini untuk pajaknya ditanggung oleh pemenang. Nah kira-kira kapan pengumumannya? Nah pengumumannya itu akan diumumkan di akhir Ramadan, akan diundi secara live di Pal TV bersama Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Nah Mirsa Pal TV untuk di segmen ini juga akan ada kuis, jadi tetap pantangin terus untuk segmen ini. Nah Mirsa Pal TV, tadi sempat terpotong juga mengenai kita bertanya dengan Pak Ustadz, ini di kehidupan zaman sekarang di mana milenial, Gen Z dan juga wong-wong muda lah kalau bahasa kita Pak Ustadz ya, ini banyak sekali berinteraksi di media sosial dan kadang di namanya media sosial ini tidak terkontrol apa yang bisa dilihat oleh kita di medsos tersebut. Nah kira-kira cak mana pandangan dari Ustadz Pak Ustadz? Ini adalah keprihatinan kita. Jadi benar Albert Einstein ya, sains teknologi itu kalau tidak diimbangi dengan agama, maka dia akan berpengaruh buruk pada mereka yang memegang sains teknologi. Jadi sains teknologi itu kalau dipegang oleh orang baik, maka dia akan bermanfaat. Tapi kalau sains teknologi itu dipegang oleh orang buruk, maka dia akan menjadi alat untuk berbuat kejahatan. Contohnya penipuan-penipuan melalui HP ini, banyak orang yang terzalimi, hartanya terkuras ya, dengan teknologi. Nah, ternyata ada telepon masuk. Baik, saatnya kuis Ramadan. Belum ya? Nanti kita tahan dulu. Ini mau bertanya belum? Baik, lanjut ini Pak Ustadz. Iya, saya mau bertanya kepada Pak mau Ustadz. bertanya. Baik Ibu, dengan siapa Bu? Ini sama Ibu Dian. Ibu Dian. Ibu Dian Ya, dari mana? ya. Ibu Dian dari Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin. jauh, ya, Ibu Dian, lah nyiapin buku sore hari ini? Bukaannya ada kue pisang. Nah, ada kue pisang ya. Spesial. Ini caknya lemak. Sederhana aja, yang penting kan ada. Amin. Oh, benar, amin. Yang penting ada dan berkah, Bu. Betul. Bu Dian nak nanya apa nih, Bu Dian? Jadi begini Pak Ustadz, ini mengenai zakat fitrah ini Pak Ustadz. Zakat Misalkan kita mau mudik ini cepat-cepat dari awal-awal kan, misalkan tanggal 15 sudah mau mudik. Nah, jadi zakat fitrahnya itu misalkan tanggal 14 sudah dikasih di masjid gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz?
Baik. Iya, bagus sekali nih Ya. pertanyaannya. Jadi Ya, karena kan saya ini kan masih kurang paham ini Pak Ustadz. Jadi butuh pengetahuan dari Pak Ustadz. Baik, Iya. itu aja Bu Dian nak bertanya? Yang nak Ya, ditanya itu ke? saja Pak Ustadz. Terima kasih, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian nih Pak Terima Ustadz. kasih Budian. Selamat menunaikan ibadah puasa supaya sehat-sehat selalu dan diberkahi hidupnya. Zakat fitrah itu boleh dibayarkan sejak dari awal Ramadan. Udah boleh berarti Bu Ya. Dian ya. Apabila itu dibayarkan melalui amil. Mm-mm. Melalui amil. Tapi kalau kita mau serahkan sendiri, itu bagusnya menjelang Idul Fitri. Karena fungsi zakat fitrah itu bukan hanya mensucikan jiwa kita, tapi juga akan membantu menolong fakir miskin agar pada hari raya mereka tidak meminta-minta mencari penghidupan. Sehingga mereka bisa ikut bergembira ria di hari raya itu. Itulah sebabnya zakat fitrah itu afdolnya diberikan menjelang akhir Ramadan. Dan tidak boleh melewati sesudah sholat id. Jadi bagusnya memang sehari sebelum. Bagusnya kalau mau waktu afdol. Nah inilah tugas amil. Jadi kalau Ibu Dian diserahkan ke amil sejak tanggal 14 Ramadan nanti, 15 Ramadan nanti, monggo. Jadi jangan sampai nanti lupa. Itu masalahnya begitu. Nah, amil zakatlah yang kemudian mendistribusikannya hari min 1 atau min 2 Idul Fitri. Sehingga fakir miskin alhamdulillah nanti kita bisa berlebaran. Nah, kalau sudah diberikan 2 hari menjelang Idul Fitri, kan tetanggo yang berduit bisa buat ketupat, lontong. Ini fakir miskin pun bisa membuat ketupat dan lontong karena mendapat jatah zakat fitrah. Memang sebagusnya, afdolnya dekat-dekat Idul Fitri. Begitu Budian. Ya. Baik. Jadi bisa, tapi bisa ini Bu Dian ini untuk menghindari jangan sampai lupa untuk menyempurnakan ibadahnya. Iya, Katanya. ini lupa itu apalagi lah sudah berumur. Iya. Galak lupa padahal tidak ingin cacat puasa Ramadannya. Iya. Baik. Saatnya kuis Ramadan Pal TV. Kuis anten-anten nunggu buko. Baik Mirsa, kita masuki untuk segmen kuis di mana KG Perli nyebut ke, kalau Perli nyebut ke ante-ante nunggu buko, langsung baik dijawab Pal TV memang punya kita. Kita langsung aturi untuk semua Mirsa Pal TV yang saat ini lagi nelpon, lagi nonton, ini bisa langsung telepon di 0711380022. Jadi Pak Ustadz, tadi sempat terpotong Pak Ustadz, Iya. mengenai kalau masyarakat kita ini yang sosial gemar di media sosial. Iya. Seperti apa nih Pak Ustadz? Iya. Jadi sekarang ini bagi laki-laki, anak-anak yang masih muda, itu kecanduan medsos itu mengalahkan kecanduan merokok. Iya. Jadi kalau dulu merokok itu menjadi kebutuhan anak muda, kalau tidak merokok tidak hebat. Jadi hati-hati. Medsos sudah menjadi candu yang luar biasa. Baik, kita tahan dulu Pak Ustadz, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anten-anten nunggu buko. Pak TV memang punya kita. Baik, dengan siapa? Sama Teddy Kurniawan. Muhammad Dendi Kurniawan. Enggak, Teddy aja. Oh, Dendi. Teddy Teddy, Kurniawan. oke, mohon maaf. Teddy, ya. Baik, Teddy. Di mana nih? Dari mana? KM14. KM14 ya. Udah siap? Suka jadi. Buka Ya. puasa? Ya, insya Allah. Insya Allah ada nyiapin buka puasa ya. Baik, ini Kak Teddy. Untuk pertanyaannya disimak baik-baik. Ini caknya Kak Teddy udah tahu jawabannya. Baik Kak Teddy, pertanyaannya di mana lokasi kantor Pal TV? Apa ke A, Rukan PS Mall Blok R6 dan R7 atau B di Pelaju Ojong? Nah, Yang A. yakin? Yakin. Yakin ya? Ya. Selamat Kak Teddy dapat hadiah ini beras 10 kg persembahan dari Pal Oke, TV. terima kasih.
Barokah ya Pak. Semangat puasanya Pak Dedi. Dan kita masih ada siko hadiah lagi untuk satu orang pemenang. Langsung silahkan telepon di 0711380022. Baik, lagi nantikan penelpon selanjutnya Pak Ustadz. Iya. Jadi hati-hati para orang tua bahwa medsos sudah menjadi candu yang luar biasa yang membuat anak kita menjadi susah dikendalikan. Bahkan orang tua Juga ini melo kalau kita juga, ya. nonton mayoritas yang suka TikTok ini malah kaum emak-emak. Ini sangat bahaya. Jadi hanya sekedar mejeng untuk selfie, kemudian TikTok. Aduh, benar-benar tidak mendidik itu. Inilah yang kita harus waspadai. Kita boleh menggunakan medsos, tapi itu hal-hal yang positif. Kita harus seleksi, kita harus saring. Jangan sampai merusak akhlak dan moral kita. Baik, kita ada telepon yang masuk, langsung kita angkat. Assalamualaikum. Pak TV Mama punya kita. Wah, baru nak nyebut Anda nanti nunggu buka. Langsungnya dengan siapa? Dari Yusman. Yusman. Di daerah Ya, di mana? Kilometer 20. KM20. Oke. Iya, Pak. Kak Yusman, ini untuk pertanyaannya ya. Iya. Ini apal tadi, kita tadi juga bahas mengenai sosial media sama Pak Ustadz ya. Apa nama akun Instagram Pal TV? Apakah A @palembangtv atau B @officialpaltv? Caknya B jawabannya. B, Pak. B. Baik, B ya. Iya, Pak. Lah udah polo, Kak Yusman udah polo. Iya, KM20, Pak. Oh udah. Baik, terima kasih Kak Yusman. Selamat Kak Yusman dapatkan beras persembahan dari Pal TV. Kuis anten-anten nunggu buko. Baik, Mirsa Pal TV, kita tidak terasa nih Pak Ustadz sudah berada di penghujung acara untuk sore hari ini. Kita nak minta untuk kesimpulan tausiahnya dari Pak Ustadz. Ya, terima kasih pemirsa, dulur-dulur kalau mari kita tetap istiqomah untuk menunaikan ibadah puasa dan menegakkan amaliyah di dalamnya. Ketahuilah, dosa adalah segala perbuatan yang melanggar apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Mestinya yang diperintahkan Allah kita kerjakan, yang dilarang Allah kita tinggalkan, kemudian kita tidak melakukannya, itu menimbulkan dosa. Kemudian maksiat adalah segala bentuk pembangkangan. Jadi ketidaktaatan, ketidaktundukan, aturan dilanggarnya itu adalah pembangkangan. Maka kata maksiat itu asalnya dari kata aso, membangkang. Dan alhamdulillah segala dosa kita, baik dosa kita kepada Allah, dosa kita dengan sesama manusia, maksiat kita kepada Allah, juga maksiat kita kepada sesama manusia yang kita lakukan selama 1 tahun bisa terhapus oleh ibadah puasa kita di bulan Ramadan dan amaliyah-amaliyah di malam harinya seperti sholat taraweh, tilawah Quran, zikrullah, i'tikaf, memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan negatif, insya Allah dosa dan maksiat kita akan terhapus. Jangan kita tidak mengambilnya. Betapa bodohnya kalau Allah sudah memberikan hadiah besar berupa pengampunan itu kemudian tidak mengambilnya. Sesal dahulu pendapatan. Kalau kita tidak melakukan hari ini, maka kita akan merugi nanti di akhirat. Jangan sampai nanti ketika ada hadiah yang dibagikan oleh Allah, hadiah tentang amalan-amalan puasa, amalan-amalan qiyam Ramadan, kita tidak mendapatkannya karena kita lalai, kita tidak berpuasa, dan tidak menegakkan amaliyah di bulan Ramadan. Mari kita jauhi perbuatan dosa, kita jauhi perbuatan maksiat, agar supaya sempurna amaliyah kita di bulan Ramadan tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz dan mirsa, semoga kita di Ramadan ini bisa melakukan pensucian dosa yang pernah kita lakukan. Kami ucapkan terima kasih untuk sponsor acara kita, terima kasih untuk Holiday Angkasa Wisata, untuk Amanda Brownies, kemudian Toko Tanim, Didi Paldian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, Hotel Aston Palembang, dan Hotel Salatin. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh